Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini saya menyampaikan keterangan pers tentang adanya laporan pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 8 orang hakim Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara tentang pembubaran fraksi register nomor 72/PUU _datar 2010 Romawi tahun 2012 yang baru saja diputus pada tanggal 17 Oktober 2013 bertepatan dengan lahirnya Perpu nomor 1 tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi. Kedelapan hakim Mahkamah Konstitusi ini patut diduga keras melakukan pelanggaran kode etik dalam memeriksa dan menangani perkara tersebut dengan ada 3 bukti yang kami ajukan dalam permohonan laporan ke Mahkamah ke Majelis Kehormatan dan ke Presiden Republik Indonesia. Yang pertama, dalam putusan tersebut adanya fakta palsu yang sengaja dimasukkan dalam penutup putusan tersebut. Saya bacakan bahwa dalam halaman 110 putusan menyatakan demikian diputuskan dalam rapat musyawarah hakim yang dihadiri oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Mahfud MD selaku ketua merangkap anggota, Ahmad Sodiki, Anwar Usman, Akil Mukhtar, Hamdan Julfa, Haryono, Ahmad Fadil, Sumadi, Muhammad Ali, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 26 bulan Maret tahun 2013 selesai diucapkan pukul 15.58. Ini merupakan keterangan palsu. Kenapa kami katakan keterangan palsu? Karena GNPK mendapatkan surat dari Panitera Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Mei tahun 2013 menyatakan berdasarkan arahan Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi dapat kami sampaikan bahwa sampai saat ini perkara Akwo masih dalam proses pembahasan rapat permusyawaratan hakim yang pembahasannya bersifat tertutup. Sekiranya perkara Akwo telah selesai pembahasannya, Mahkamah Konstitusi akan menjadwalkan sidang pengucapan sumpah. Artinya apa ini? Artinya adalah pada tanggal 26 Maret 2013 tidak pernah ada musyawarah hakim tentang pembahasan perkara pembubaran fraksi ini. Nah, ini sangat fatal ya. Berani memberikan keterangan palsu. Kalau ini bukan dilakukan oleh hakim, ini udah memberikan keterangan palsu dalam sebuah akte, ya kita udah bisa laporkan ke kepolisian. Ya. Tapi karena ini hakim, ya kita harus melalui Majelis Kehormatan dulu dan kepada Presiden tentunya kita laporkan. Yang kedua adalah para terlapor hakim Mahkamah Konstitusi ini semuanya itu memutuskan perkara tidak sesuai dengan alat bukti atau menyampingkan alat bukti, melanggar pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Nah, di sini tidak ada alat bukti yang dipertimbangkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Padahal pemohon mengajukan 16 bukti tertulis, 3 orang ahli berdasarkan dia memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Profesor Indra Samego, Profesor Harun Ar-Rasyid, Dr. Irman Putra Sidin. Ya. Ketiga-tiganya ahli tadi tidak dipertimbangkan
Padahal keterangan ahli ini sangat penting dan menjadikan alat bukti menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Ditambah lagi pemohon dalam hal ini GNPK mengajukan 2 saksi, yaitu Effendi Hoiri dan Lili Wahid. Yang keduanya juga menyampaikan keterangannya di bawah sumpah, tapi lagi-lagi tidak diperhatikan atau dijadiin pertimbangan oleh para hakim Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, saya berkeyakinan bahwa ini ada hal-hal yang nggak perlu terjadi, ada hal pelanggaran kode etik. Nah, yang ketiga adalah tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan. Ya. Padahal menurut pasal 48 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat A. Kepala putusan berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Identitas pihak. 3. Ringkasan pemohon. 4. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap di persidangan. Ini tidak dilakukan. Malah Mahkamah Konstitusi, para terlapor menyampaikan pertimbangannya adalah pertimbangan politis, logika sesat yang menyesatkan. Jujur saya katakan, 8 orang yang kami laporkan adalah Hamdan Julfa, Anwar Usman, Ahmad Fadil Sumadi, Haryono, Muhammad Ali, Maria Farida Indrati, Arif Hidayat, Patrialis Akbar. Karena Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sekarang ini belum dibentuk permanen, maka kami juga melaporkan hal ini kepada Bapak Presiden dan Komisi Yudisial serta yang lainnya dengan tujuan ikut bisa mengawal persoalan ini sampai tuntas. Kenapa Mahfud dan Akil tidak dimasukkan dalam laporan ini? Ya karena mereka sudah berhenti atau diberhentikan sementara. Dan kenapa juga Hamdan Julfa dan Patrialis Akbar masih tetap tidak masukkan? Padahal kalau menurut Perpu nomor 1 tahun 2013, keabsahannya perlu dipertanyakan. Tapi karena memang belum diberhentikan, ya walaupun menurut Perpu tadi harusnya Hamdan Julfa dan Patrialis Akbar dengan otomatis tidak sah lagi jadi hakim Mahkamah Konstitusi, ini kita tetap laporkan. Dan kami dalam permohonan ini meminta putusan selak kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Walaupun jujur, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini adalah terlapor dalam kasus ini. Dan saya minta juga dia mengundurkan diri dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Masa jeruk makan jeruk. Kami pemohon mengajukan permohonan selak agar ke-8 hakim Mahkamah Konstitusi ini sejak perkara ini kita laporkan tidak lagi menangani seluruh perkara di Mahkamah Konstitusi, karena sangat tidak elok hakim yang memiliki persoalan kode etik dan perilaku menangani perkara-perkara kecuali itu sudah tuntas, dinyatakan clear, dia tidak bersih, tidak ada persoalan perilaku, monggo silakan. Dan terakhir kami meminta putusannya agar mereka kalau terbukti ya diberhentikan. Berdasarkan bukti yang kami ajukan dengan lengkap seperti ini, ya seharusnya 8 hakim Mahkamah Konstitusi tersebut diberhentikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon doa restunya agar hukum bisa ditegakkan, dan saya juga meminta kepada KPK untuk mengusut tuntas kasus-kasus di balik ini, karena
orang bisa aja beranggapan bahwa kasus pembubaran fraksi ini ada bargaining posisi tanda kutip dengan parlemen, dengan partai politik. Karena jujur saya katakan, sejak Akil Mukhtar ditangkap KPK, parlemen sangat memperhatikan MK, sangat mendesak MK, sehingga MK untuk menyelamatkan diri ya secepatnya lah dia mengeluarkan putusan praksi, padahal sudah berapa tahun ini sudah setahun lebih tidak juga diputus, atau tiba-tiba diputus dengan seperti itu, yang kita curigai ada ada tanda kutip, ada bargaining posisi di situ. Apalagi entah kebetulan atau tidak, putusan pembubaran fraksi ini diucapkan berbarengan dengan diterbitkannya Perpu nomor 1 tahun 2013. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anti korupsi.